Selamat malam dan selamat Sabat bagi kita semua. Senang rasanya 6 hari kita bekerja dan tibalah hari Sabat. Selamat Sabat saudara-saudaraku yang ada di YouTube dan juga di Facebook dan kita semua yang hadir di Zoom online ini. Pada hari Sabat ini, pada saat ini, pembahasan kita adalah apa yang kita tunggu-tunggu. Akhir dari perjuangan kita. Tentunya semua kita merindukan keselamatan. Bagaimana supaya selamat? Itulah yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Pelajaran Alkitab yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas. Dan sebelum kita memulainya, tentunya mari kita sama-sama berdoa mengundang Roh Kudus menerima berkat Sabat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkaulah Allah yang maha tinggi, maha adil, bahkan Engkaulah Allah yang patut disembah. Satu-satunya Allah yang benar dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kembali pada hari Sabat ini, pada malam hari ini, kami dapat berkumpul kembali melalui media Zoom, media Facebook, dan YouTube untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Roni Wenas yang akan memaparkan pelajaran Alkitab tentang keselamatan. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan semuanya menurut Alkitab yang kami imani. Engkau jugalah yang membukakan hati dan pikiran kami. Setiap perkataan dan firman yang akan disampaikan, kami dapat mengerti dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan kepadamu ya Bapa, jaringan peralatan yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan baik. Engkaulah yang melindungi kami, menaungi kami sepanjang pembelajaran ini. Kiranya kasih Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kesempatan ini kami berikan kepada hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas. Selamat malam kembali. Tidak terasa kita memasuki yaitu akhir minggu pelajaran satu seri 1 minggu ini untuk keselamatan dan juga kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, anak-anak muda, anak-anak yang saya lihat begitu aktif dan rajin mempelajari firman Tuhan. Di masa muda adalah masa yang penting. Puji Tuhan. Dan malam pertama kita sudah belajar tentang Alkitab ini adalah firman Allah yang menjadi pedoman buat hidup kita dan yang menuntun kepada tokoh utama yaitu Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan kedatangannya jauh sebelumnya. Dan kita sudah pelajari bagaimana nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam dirinya. Dan juga kita sudah pelajari bagaimana asal mula daripada dosa. Ya, asal mula daripada setan itu sendiri yang pertama menyebabkan dosa. Dan kita sudah pelajari bagaimana Allah berjuang untuk keselamatan manusia. Dan Dia sendiri yang adalah Allah mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dengan rendah hati dan mati di kayu salib sehingga manusia bisa layak untuk diselamatkan. Dan luar biasa, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia juga adalah Allah yang maha besar, Allah yang menjadi pencipta, dan Dia juga layak disebut Allah karena Dia sanggup mengampuni dosa kita. Karena hanya Allah lah yang bisa mengatakan, saya sudah mengampuni dosamu. Manusia bisa mengatakan, saya maafkan kamu. Tapi untuk dosa, hanya Allah yang sanggup mengatakan, kamu sudah diampuni.
Puji Tuhan, dan tidak terasa malam ini kita belajar kembali satu pelajaran yang mengarah kepada setelah pengampunan dosa itu maknanya adalah keselamatan. Keselamatan bukan oleh karena kekuatan kita, tapi hanya oleh karena pemberian Allah di dalam anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan di malam ini. Kembali kami boleh berkumpul. Kami boleh mempelajari walaupun melewati yaitu link Zoom. Tapi kami percaya Roh Kudus akan menerangi pikiran kami. Khususnya bagi kami yang sudah mendengar dari malam ke malam. Dan hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan berikan kerendahan hati dan urapan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, malam ini kita akan pelajari seperti yang tadi saya sudah katakan, yaitu keselamatan. Ingat, prinsip keselamatan itu adalah Allah adalah kasih. Ya. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku mengorbankan diriku, aku melakukan segala sesuatu yang hebat, tapi bila mana tidak ada kasih, semua itu tidak ada artinya. Tapi kita bersyukur Allah yang melakukan perkara yang besar untuk keselamatan manusia itu dimotivasi karena kasih-Nya, yaitu kasih karena Dia pada dasarnya adalah kasih. Karakter utama dan yang menjadi dasar pemerintahan Allah itulah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi sekali lagi Allah kasih, dan bukti Allah kasih adalah Dia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, termasuk saudara-saudara dan saya, itu bisa memiliki kehidupan yang diselamatkan. Baik, kita akan lihat Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Apa maksudnya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Artinya tabiat pemikirannya, kemauannya itu berdasarkan kehendak Allah. Dan gambaran Allah itu ada di dalam diri manusia waktu diciptakan. Dan gambar Allah ini adalah di dalamnya, yaitu tabiat, kerinduan, kemauan, kasih itu ada sesungguhnya di dalam manusia. Sayang sekali, dosa merusak yang baik dari Allah. Sehingga apa yang terjadi? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dosa merusak citra Allah itu, bahkan membawa kepada maut, yaitu kematian yang kekal. Tapi kita bersyukur diingatkan lagi ada karunia Allah yang memberikan hidup yang kekal. Dikatakan bukan itu saja, rupanya dampak dosa yang pertama itu menjalar ke semua orang sampai kita dan saat ini, sampai seterusnya, kecuali bila mana Allah menyelesaikannya dengan segera, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Allah dalam kasih-Nya telah memiliki karunia yang besar dan telah menciptakan manusia dengan begitu sempurna dan baik. Tetapi karena pilihan diberikan kepada manusia, karena kasih itu punya choice, punya pilihan. Jadi Allah tidak memaksa manusia itu berbuat baik kepadanya. Tetapi Allah mau mereka berbuat oleh karena kasih juga. Karena kasih menghasilkan kasih. Tapi sayangnya mereka terpengaruh oleh kuasa kegelapan dan mereka tertipu. Tetapi Tuhan mempunyai jalan keluar. Dan sekarang dampaknya luas.
yaitu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam ya membawa kematian, tetapi Yesus membawa kehidupan. Ya, pelanggaran Adam membawa kematian. Di dalam Roma 5 ayat 17 dan 18, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang boleh beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi satu ini adalah Adam mengakibatkan dampak kepada seluruh dunia, dosa-dosa. Tapi satu lagi di dalam Yesus, yaitu dengan kebenaran Kristus melalui pengorbanannya, melalui hidupnya, manusia boleh benar dan memiliki hidup. Yesus di dalam memberikan jaminan kehidupan, dia harus menanggung kutuk manusia. Kutuk manusia adalah yang terbesar adalah maut. Di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kutuknya adalah maut, ya. Kutuknya adalah maut, ya. Dan pada zaman Yesus hidup, pada waktu dia ada di atas dunia ini, penghukuman atau kutuk yang paling tidak yang paling membuat orang malu adalah ketika di kayu salib. Dipampang, dilihat oleh orang banyak, ya, bahwa dia tidak pantas menjadi hidup di masyarakat. Jadi itu adalah tempat kutuk, ya, di mana bukit tengkorak itu, yaitu bukit Golgota. Itu adalah tempat kutuk. Orang-orang yang paling jahat, yang paling heboh kejahatannya ditaruh di sana untuk dihukum mati. Dan Yesus mengambil tempat itu, menggambarkan orang-orang yang begitu berdosa sekalipun, dosanya yang begitu besar, Yesus sanggup tanggung. Itulah lambang daripada Yesus menanggung kutuk manusia. Yesus mengalami kematian demi kita. Di dalam Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu Yesus yang kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi kematian Yesus adalah lambang kasih karunia Allah kepada manusia. Dia mengalami kematian, Yesus harus mengalami kematian, menanggung kutuk manusia supaya kita dilepaskan dari kutuk itu demi saudara dan saya, demi kita semua. Yesus mengambil alih hukuman dosa buat kita. Dia yang tidak mengenal dosa dalam 2 Korintus 5 ayat 21 telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa maksudnya? Bukan berarti Yesus berdosa, tapi Yesus akhirnya dibuat menjadi seolah-olah dosa itu semuanya, bukan seolah-olah, memang dosa itu ditimpakan kepada Yesus untuk mengalami hukuman. Tapi itu dia terima supaya manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Lalu dia siap mengampuni kita. Jadi ada beberapa hal ketika Yesus sudah mati di kayu salib, maka sekarang dia siap mengampuni saudara dan saya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus adalah pemberian Allah, dan ketika dia sudah mati di kayu salib menjadi korban, maka dia siap mengampuni kita. Kemudian dikatakan ketika kita bertobat,
Dia selalu sedia mengampuni saudara dan saya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa sebesar apapun, bila mana kita datang dan mau mengaku, Dia siap mengampuni saudara dan saya. Dia siap mengampuni kita. Kalau saudara di sini ada yang merasa, aduh saya orang yang paling tidak layak. Saya adalah orang yang paling besar kejahatan saya. Ketika saudara mendengarkan firman malam ini. Firman Tuhan mau mengundang kita mengatakan, cepatlah selesaikan masalah dosamu. Yesus siap mengampunimu. Dosamu lebih kecil daripada kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah akan berlimpah-limpah untuk menyelamatkan kita ketika kita merasakan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Yesus. Saudara, pengalaman seorang nabi, Nabi Yesaya, ketika dia katakan, aduh Tuhan, aku tidak layak, aku adalah orang yang berdosa, aku berdosa terutama dalam bibir atau kata-kata. Dan bukan itu saja, aku tinggal di lingkungan orang yang bibirnya berdosa. Saat dia mengaku itu, disitulah langsung datang secepat itu. Yaitu malaikat Tuhan membawa bara, menyentuh bibirnya. Yang berarti, hai Yesaya, saat ini juga engkau sudah diampuni. Jadi saudara, permohonan doa yang paling cepat Tuhan jawab adalah ketika kita mengaku dan meminta pengampunan dosa. Itulah sebabnya segeralah proses urusan dosa kita dengan Yesus. Segeralah kita mengakui dan meminta pertolongan anugerahnya untuk menyelesaikan masalah dosa. Karena kalau kita terbiar diri sendiri, kita tidak akan mampu dengan akal budi dan kekuatan kita. Dengan menerima Yesus juga dikatakan kita tidak lagi di bawah hukuman dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa ya. Kalau saudara dan saya terima Yesus, maka kita tidak lagi di bawah hukuman dosa. Tapi kita sudah dilepaskan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Ya. Jadi inilah jaminan daripada kita menerima Yesus. Kemudian saudara-saudara, akhirnya kita itu disebut diselamatkan oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, keselamatan itu memang bukan usaha kita. Tetapi itu oleh karena Tuhan yang menganugerahkannya. Ketika kita datang, ketika Dia memanggil kita, dan kita mau menerima panggilannya. Lalu kita bilang, Tuhan inilah aku, terimalah aku sebagaimana. Disitulah Tuhan menganugerahkan. Dia rindu semua orang diselamatkan. Karena kasih karunia sudah dilimpahkan kepada semua kita. Tinggal kita menyambut dan membuka hati kita. Malam ini, kita sudah beberapa malam belajar firman-Mu. Kalau ada saudara hati tergerak oleh kasih Yesus, bukalah hatimu itu untuk meminta pengampunan dan segera untuk menjadi bahagian dalam kerajaan kasih karunia-Nya. Putuskan dirimu untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Jangan tunda waktumu. Ya. Dikatakan kita disebut anak-anak Allah jika kita menerima Yesus. Jaminan yang berikut ketika kita menjadi diampuni dan menerima Yesus sebagai Tuhan kita dan kita dilepaskan dari hukuman dosa, maka yang berikut adalah di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah rindu ketika saudara terima Yesus. Dia bukan saja mengampuni kita, bukan saja menyelesaikan masalah dosa, tapi kita diangkat menjadi keluarga Allah.
menjadi anak-anaknya. Bayangkan saudara, kalau saudara menjadi anak presiden, ya anak pemimpin negara, yaitu apalagi kalau diangkat menjadi anak presiden pemimpin negara superpower, diangkat menjadi anaknya. Warisan dan kebanggaan dan kehormatan ada di dalam diri saudara. Ini yang dijanjikan oleh Yesus. Jangan lupa, kita sudah pelajari malam sebelumnya, bahwa Yesus adalah Allah pemerintah alam semesta, pencipta. Kalau kita disebut anak-anaknya, luar biasa saudara. Ya, dia adalah raja di atas segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin. Jadi anak pemimpin negara kita senang, apalagi menjadi anak dari pemimpin alam semesta. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kitalah keluarganya. Kita diangkat menjadi anak-anak. Ini adalah satu pemberian yang disebut kuasa yang luar biasa. Sehingga kita tidak menyadari. Saudara yang sudah lama juga dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus tidak menyadari betapa hebatnya status kita. Anak-anak Allah, anak-anak Raja alam semesta. Tapi kita sering menganggap remeh sebagai status ini. Dengan hidup kita yang tidak mengikuti firman Tuhan. Dengan membiarkan dosa menguasai kita. Saudara sayang sekali malam ini kita berani ambil keputusan. Saya mau kembali menjadi anak-anak Allah. Status saya harus dikembalikan. Kita selesaikan bersama dengan Yesus. Luar biasa janji Tuhan ini. Kemudian dikatakan percaya kepada Yesus juga mempunyai jaminan untuk menerima karunia hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa mengasihi anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi untuk memastikan itu diulangi, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Rasul Yohanes menegaskan kembali sebagai rasul hamba Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Yesus, anak Allah itu, kita sudah punya jaminan karunia hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan pernah ditanya, berapa lama hidup yang kekal itu? Seorang anak kecil ingin tahu berapa lama hidup yang kekal itu. Lalu pendeta ini mulai berpikir, bagaimana menjelaskan kepada seorang anak tentang berapa lama hidup yang kekal? Lalu pendeta ini mendapat ide. Jadi adik-adik dia ceritakan, seandainya katanya ada tangga yang menghubungkan antara bumi ini dengan bulan, lalu di situ ada semut yang berusaha memindahkan semua pasir di pantai di bumi ini dibawa ke bulan. Jadi semut itu membawa satu-satu pasir ke atas bulan. Bagaimana menurut kamu? Wah, lama sekali ya. Satu semut membawa pasir saja lama sekali. Ini seluruh pasir di dunia ini mau dibawa ke sana. Dan itu panjangnya, itulah lamanya hidup yang kekal ya Pak Pendeta, kata anak itu. Oh anakku, kata pendeta. Itu baru sebagian dari hidup yang kekal. Hidup yang kekal lebih panjang lagi dari itu. Proses pekerjaan dari semut membawa pasir dari planet bumi sampai habis ke bulan. Itu adalah sebagian kecil dari lamanya hidup yang kekal itu. Saudara, selama-lamanya hidup yang kekal. Hidup bukan hidup yang kekal dalam kesusahan, ya, tapi hidup yang kekal dalam sukacita karena kita bersama pemimpin alam semesta. Keselamatan, satu kesimpulan buat kita malam ini. Keselamatan adalah pengalaman masa kini dan karunia Allah bagi setiap orang yang percaya. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, hari ini ketika saudara percaya kepada firman Allah, maka saat ini juga ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia, saat ini juga katanya kita punya jaminan hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Ibrani 4 ayat 7 dikatakan, sebab itu ia yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan dan seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara, anak-anak muda, jangan tunda-tunda ketika Anda belum ambil keputusan ikut Yesus. Firman Tuhan katakan, keselamatan itu pengalaman hari ini. Yaitu hari ini, jika engkau mendengar suara Yesus, suaranya yang memanggil kamu, janganlah keraskan hatimu. Saya percaya saudara bukanlah orang-orang yang keras hati. Karena sudah dilembutkan dan digemburkan oleh firman Tuhan, oleh roh Allah. Jangan keraskan hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah Allah yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16. Ini salah ketik ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan yang terbesar dari surga, yaitu anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Tuhan akan berikan upah yang terbesar, yaitu beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, sepanjang 1 minggu ini kita sudah belajar firman Tuhan. Malam ini, firman-Nya, kasih-Nya buat kita, memanggil kita. Apakah saudara rindu diselamatkan? Jangan keraskan hatimu. Karena keselamatan itu adalah pengalamanmu hari ini. Dan itu adalah anugerah Allah. Bila mana hatimu mau ikut Yesus, putuskanlah hari ini. Jangan keraskan hatimu. Dan lihatlah kasih karunia Allah yang sangat besar itu sedang menunggu Anda untuk membuka hatimu. Biarkanlah saudara dan saya dituntun kepada kekuatan hari ini untuk menuju hidup yang kekal. Bagi kita yang sudah lama menerima Yesus dalam satu keputusan yang indah itu, mari kita baharui hati kita. Mari kita perbaiki kembali. Kita renew kembali kehidupan kita untuk membuka selalu kepada kehadiran Yesus di dalam hatimu. Mungkin saudara punya pengalaman kekecewaan dengan orang-orang di dalam lingkungan yang seiman. Atau ada kekecewaan-kekecewaan yang lain yang saudara sulit ceritakan. Tapi malam ini, hari ini, keselamatan itu adalah pengalaman hari ini. Pengalaman kini bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan hatimu dikacaukan. Jangan biarkan status kita sebagai status yang tertinggi, yaitu anak-anak Allah, anak-anak raja atas segala raja. Jangan biarkan itu berlalu. Mari kita bangun kembali. Mari kita semangat kembali. Dan kita terus hidup bersama dengan Yesus. Kita menerima Dia, menyelesaikan segala pergumulan kita di dalam hidup kita bersama Dia. Dia sedang sediakan karunia yang terbesar, yaitu hidup yang kekal, setia kepadanya sampai Dia datang yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Dia yang sudah menganugerahkan firman Tuhan kepada kita. Sehingga kita tahu dengan pasti keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena dari malam ke malam kami sudah belajar firman Tuhan. Melalui online kami bisa mendengar suara Tuhan.
kami bisa belajar firman Tuhan. Kami boleh diisi oleh kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Dan secara khusus malam ini, Tuhan mengajarkan tentang keselamatan. Keselamatan yang diberikan, dan ini adalah anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah keraskan hati kami, biarlah kami boleh menerima Yesus, menyambutnya dalam hati kami, dan mengambil keputusan untuk ikut Yesus terus-menerus sampai selama-lamanya. Hamba-Mu akan mencurahkan berkat bagi kami yang hadir saat ini, bahkan malam-malam sebelumnya. Kiranya berkat Allah, berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Amin. Tentunya kita bersyukur pekabaran yang baru saja kita dengar bahwa sangat mudah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal atau keselamatan. Jangan keraskan hatimu, terima Yesus, dan ikuti apa yang diperintahkannya. Patut kita berterima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas yang telah memaparkan pelajaran Alkitab sepanjang minggu ini. Dan tidak terasa, sepanjang minggu ini, Pendeta Roni Wenas telah memberikan hal-hal yang indah kepada kita. Dan biarlah pada malam hari ini kita ingat bahwa pertemuan kita pada malam hari ini menjadi sukacita yang besar. Namun, untuk menambah sukacita kita, jangan lupa kita akan bertemu kembali pada hari Minggu. Dan berkat Tuhan akan kita terima melalui hambanya, Pendeta JF Manulang, Asosiat Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tentunya berkat yang limpah akan kita dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya, baik yang ada di Zoom, Facebook maupun YouTube. Sampai ketemu kembali di hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Selamat Sabat.